topik tentang bakti seorang anak. Ada kisi-kisi yang saya tanyakan ke panitia dan diberikan kisi-kisi sebagai berikut yang umumnya memang sering terjadi di dalam kehidupan hari-hari. Yang pertama, ketika orang tua sakit dan tidak bisa membantu, apa yang harus dilakukan sebagai anak. Yang kedua, ketika orang tua berada di jalan yang salah, melakukan pelanggaran sila misalnya, sebagai penjudi, pemabuk, dan atau bahkan mungkin melakukan tindakan kriminal dan lainnya, apa yang harus dilakukan juga oleh anak. Yang ketiga, manfaat dari berbakti pada orang tua. Dan yang keempat, berkaitan dengan perubahan jasa, baik orang tua selagi masih hidup atau setelah meninggal. Yang kelima, bagaimana cara berbakti pada orang tua apabila jauh dari mereka. Nah, sekarang mari kita bahas dengan apa adanya agar kita bisa melepaskan hal-hal yang tidak bermanfaat dan mendapatkan hal-hal yang bermanfaat. Jadi kita agak terbuka ya membahas hal ini. Sehubungan dengan yang pertama, ketika orang tua sakit dan tidak bisa membantu, apa yang harus dilakukan oleh anak. Sekarang mari kita bertanya dengan pertanyaan begini. Bagaimana kalau anak yang sakit? Apakah sebagai orang tua bisa tinggal diam? Tentu tidak. Secara umum, sebagai orang tua pasti berdaya upaya dengan berbagai cara untuk membantu anaknya. Nah, demikian juga sebaiknya sikap anak terhadap orang tua. Ketika orang tua sakit, anak atau anak-anak berdaya upaya untuk membantu orang tua. Bantuan bisa dituangkan melalui pikiran, ucapan, tindakan jasmani baik dari segi tenaga maupun materi. Jadi bantuan tetap bisa diberikan. Tidak ada alasan tidak bisa membantu ketika orang tua sakit atau ketika orang tua membutuhkan anak-anaknya. Nah, seandainya tidak bisa memberikan bantuan yang bersifat materi, masih bisa memberi bantuan tenaga. Seandainya lagi tenaga pun tidak bisa, paling enggak hadirlah untuk berada di dekatnya dengan sikap yang positif tentunya. Hadir untuknya, hadir untuk orang tua. Jadi harus menjaga sikap dan perilaku ketika hadir atau ketika berada di dekatnya. Jangan begini, hadir, menemani, tapi sambil main game, atau terus pegang handphone, main-main handphone, atau menunjukkan sikap yang bosan lah, muka masam, dan ya, sejenisnya lah yang kurang lebih seperti itu. Juga jangan sampai yang sakit menjaga yang sehat. Misalnya begini, bermaksud menjaga yang sakit, malah tidur terus. Sampai-sampai pasien aja mau minta tolong susah. Jadi hadirlah untuk menjaganya, bukan untuk menjaga pasien, bukan untuk numpang tidur, bukan untuk numpang main game, bukan untuk numpang telepon, ngobrol di telepon, dan lainnya. Padahal yang sakit perlu perhatian, perlu diajak ngomong, perlu ada kedekatan lah, ada kehangatan di sana ya. Jadi sebetulnya kehadiran anak itu sudah bisa memunculkan kebahagiaan bagi orang tua. Asal hadir, ada di dekatnya dan hadir itu untuknya gitu. Nah, dengan munculnya kebahagiaan itu bisa meredam atau menghalau rasa sakit walaupun sebentar. Saat perasaan positif muncul, secara alami tubuh akan menghasilkan zat endorfin yang memiliki peran mengurangi rasa sakit. Itu demikian ya info yang saya dapat. Nah, kalau secara materi dan tenaga tidak bisa membantu, juga tidak bisa hadir di dekatnya, kita bisa juga melakukan tindakan-tindakan berjasa atas nama orang tua. Misalnya, menjalankan sila dengan lebih baik dan meningkat.
yang biasanya menjalankan 5 sila. Nah, sekarang bisa menjalankan 8 sila. Kemudian misalnya biasa meditasi rutin, nah sekarang meditasi menjadi rutin. Atau biasa lamanya misalnya setengah jam menjadi 1 jam, jadi ditambah temponya. Dan atau membantu menyelamatkan makhluk hidup yang biasa dikenal Saksen. Yang semua jasa kebajikan itu kita tujukan untuk orang tua kita tujukan bagi beliau ya. Jadi banyak tindakan berjasa yang bisa kita lakukan untuknya. Yang penting ada hati gitu. Ada hati, ada cinta, ada kepedulian, maka ide-ide yang baik, ide-ide yang positif ini akan bermunculan. Nah, selain hal-hal yang tadi sudah disebutkan, selain itu masih ada cara lain lagi, yaitu tindakan melalui pikiran dan ucapan. Melalui ucapan bisa telepon dengan memberikan perhatian dan dengan nada yang enak didengar gitu. Telepon bukan asal-asalan, tapi memang telepon karena kasih, karena sayang, karena rindu, karena ingin memberikan perhatian. Lanjut, nah juga ketika berbincang-bincang di telepon, itu berbincang-bincang di telepon ataupun ketika berada di dekatnya, pokoknya ketika berkomunikasi harus menghindari pertanyaan dan pernyataan juga nada yang seperti membosankan, menyalahkan, meremehkan, nada yang menimbulkan tekanan atau bahkan menimbulkan kekhawatiran. Pertanyaan dan pernyataan juga nada yang sama, pernyataan yang sama, pertanyaan yang sama, dan diucapkan berulang kali. Itu bisa membosankan, tapi juga bisa tidak membosankan. Bahkan kalimat yang sama yang kita ucapkan berulang kali, yang beliau dengar berulang kali, itu bisa dirindukan. Jadi bukan membosankan. Nah, kalimat-kalimat yang diucapkan bisa menjadi membosankan kalau diucapkannya hanya basa-basi atau terkesan seperti peribahasa yang mengatakan ada udang di balik batu, ada maunya. Nah, hal yang berulang kali diucapkan bisa tidak membosankan kalau diucapkan sepenuh hati, dengan penuh perhatian, dengan dasar kasih sayang. Juga hindari pertanyaan dan pernyataan serta nada yang menyalahkan. Misalnya begini, mama atau papa nggak mau makan sih, jadi sakitnya tampak parah. Menurut saya, daripada mengatakan itu, sebaiknya kita berkata, tolong beritahu kami apa yang bisa dibantu agar mama atau papa bisa makan walaupun sedikit-sedikit sehingga menambah tenaga dan bisa pulih. Selain itu, hindari juga pertanyaan dan pernyataan yang nadanya meremehkan. Misalnya, baru segitu aja udah ngeluh, baru segitu aja udah ngambek, baru segitu aja udah marah-marah. Ketika ada keluhan atau kalimat yang terlontar dari orang tua kita ketika beliau sakit ataupun ketika beliau sehat, coba perhatikan baik-baik. Ada apa di situ dan bantu cari solusinya. Jadi bukan malah seperti menganggap tidak berarti lah, remeh lah, menganggap enteng lah gitu ya. Nah, dan juga kita harus menghindari pertanyaan dan pernyataan yang nadanya itu menekan. Misalnya, nampaknya biasanya sih ini kalimat dan kita sering dengar nih. Mama, papa sakit kok nggak sembuh-sembuh? Kami udah capek, dia udah besar lagi. Itu kalimat-kalimat tadi bukan nggak sering kedengeran. Maaf ya, kalau saya sering dengar juga tuh kalimat-kalimat. Sebaiknya anak-anak dan keluarganya tidak keberatan membiayai orang tua dengan dengan hasil jeripayahnya sendiri gitu. Seandainya keberatan, ya nggak pantas lah. Orang tua ketika anak-anak sakit selalu berusaha
untuk membiayai, berkorban, dan lain sebagainya. Seandainya kalau anak atau anak-anak tetap keberatan, paling tidak harta milik dan atau hasil jerih payah beliau harus digunakan dengan maksimal untuk biaya pengobatannya. Jangan harta orang tua dan uangnya disimpan terus, padahal orang tua membutuhkan biaya, terus uang dan hartanya tidak dikeluarkan untuk itu. Salah satu alasan orang mencari nafkah kan untuk membiayainya kalau ia sakit. Jadi ketika orang tua kita mencari nafkah sehingga mempunyai keuangan demikian, mempunyai harta yang sedemikian, itu kan salah satu peruntukannya juga untuk membiayai kalau ia sakit. Jadi tidak merepotkan kan begitu. Jangan sampai begini, udah keberatan harta sendiri bila dipakai untuk membantu orang tua, harta milik orang tua juga keberatan untuk dipakai berobat bagi orang tuanya sendiri. Ya, barangkali mungkin karena menghitung nominal warisan barangkali bisa aja kan. Kalau sampai demikian, sudah tidak berbakti, malah ya jadi bisa dibilang ya durhaka pula kan begitu. Saya pernah dengar cerita nih ya, ada anak yang tahu kalau dia itu anak angkat. Ketika mama angkatnya itu sakit, pengobatan dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh. Sampai setelah berobat lama, ketika mamahnya akhirnya sudah tidak ada harapan lagi untuk bertahan hidup, anak tersebut tetap mengupayakan yang terbaik bagi mamanya. Bahkan ketika diberi masukan oleh adik-adik mamanya untuk menghentikan usaha pengobatan, anak tersebut bilang, mama harus sembuh, tetap harus diupayakan. Sampai sewa pesawat dengan biaya yang besar, tetap diupayakan. Dan memang tak lama mamanya meninggal, baginya harta berkurang atau harta habis tidak menjadi masalah. Yang penting mamanya sembuh. Atau mengusahakan yang terbaik, yang masih bisa dilakukan, yang masih bisa diupayakan sampai detik-detik terakhir. Karena kehidupan walaupun sesaat sangat berharga. Selain itu, para pasakah dan pasika mengenai nada-nada pertanyaan dan pernyataan juga tolong hindari. Itu yang namanya pertanyaan dan pernyataan juga nada yang menimbulkan kekhawatiran. Misalnya begini, bagaimana ya kalau sakitnya nggak sembuh? Nanyanya di depan orang tua lagi yang sedang berbaring sakit. Kan lebih baik mengungkapkan begitu. Kami akan mendampingi dan mendukung untuk kesembuhan mama atau papa. Mengenai kapan sembuhnya nggak masalah. Yang penting kita melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Mengalami sakit adalah hal yang wajar. Semua orang tidak bisa terhindar dari sakit. Berceritalah atau berkatalah yang membawa manfaat, menarik, ceria. Walaupun ketika orang tua sakit kan boleh dong cerita-cerita yang ceria, cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita yang membawa manfaat. Jangan bercerita-cerita yang mengandung unsur membuat semangat orang tua ini turun gitu. Bahkan lebih dianjurkan itu berbicaralah tentang dhamma. Tentunya sangat berguna gitu. Banyak orang yang bercerita ketika sakit mendengarkan dhamma itu rasa sakitnya ada yang bilang hilang, bukan cuma berkurang. Karena rasa sakitnya itu bisa hilang. Nah setelah itu ya sakitnya muncul lagi. Nah, lalu ada orang yang berpikir ketika mendengarkan dhamma sakit ini berkurang atau bahkan hilang. Lalu setelah itu muncul lagi. Jadi dia berpikir apa yang harus dilakukan. Setelah dia bertanya kepada seorang biku, akhirnya dianjurkan ya selain mendengarkan dhamma, Anda juga harus meditasi. Ketika ia bermeditasi dan jelas sangat membantu. Ya. Nah kemudian seandainya
mengenai bicara-bicara di telepon pun misalnya tidak bisa, hadir nggak bisa, bicara di telepon juga nggak bisa, masih ada yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Pancarkan kasih sayang padanya dimanapun kita berada. Kan memancarkan kasih sayang itu sangat apa ya, sangat mudah gitu. Dimanapun, kapanpun kita bisa melakukan itu. Kalau terbiasa. Oleh karena itu, mari kita membiasakan agar kita menjadi terbiasa memancarkan kasih sayang sehingga mudah melakukannya dimanapun dan kapanpun. Ya. Kesimpulannya dari poin yang pertama, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh anak ketika orang tuanya sakit. Ya, sebagaimana halnya orang tua ketika anak sakit, apapun rela dilakukan, rela dikorbankan agar anaknya sembuh. Tidak memperhitungkan waktu, tenaga, harta, keletihan, bahkan kesehatannya sendiri. Bagi orang tua, harta atau uang orang tua adalah harta dan uang anak juga. Jadi anak bisa memakainya. Anak sepertinya mendapatkan haknya juga. Tapi anehnya, kalau harta atau uang anak, kenapa bukan harta atau uang orang tua ya? Kalau anak perlu uang, bisa langsung minta ke orang tua. Tapi kalau orang tua yang perlu uang, anak menghitungnya sebagai utang. Atau kadang orang tua juga bilang, boleh nggak mama papa utang? Boleh nggak mama papa pinjam? Kalau anak kok ya tinggal minta begitu. Terkadang, walaupun hitungannya hutang, anak masih ada yang keberatan. Atau memberikannya, tapi dengan berat hati. Sekarang saya mau cerita lagi ya. Ini cerita yang bagus. Nah, tadi juga bagus, sekarang bagus cerita anak lagi ke orang tua. Ada satu kisah seorang anak yang sangat khawatir tentang kesehatan papanya. Maaf, bukan seorang anak. Ini ada orang tua yang kesehatannya menurun, tiba-tiba memburuk, semua anak-anaknya khawatir. Ya. Nah, kemudian ia dan saudara-saudaranya mengupayakan pengobatan yang terbaik untuk papanya. Di sela-sela percakapan cerita tentang bagaimana hari-hari papanya sehat dan kemudian tiba-tiba sakit. Nah di sela-sela percakapan itu dia bilang begini, papa saya nggak ada asuransi. Saya bilang ada. Dia menegaskan lagi, nggak ada ya. Mungkin dia pikir, oh masa iya sih ayah yang lebih tahu gitu kali ya. Dia bilang nggak ada ya. Saya bilang ada. Anak-anaknya lah yang menjadi asuransinya. Dan memang betul, anak-anaknya yang menjadi asuransi bagi papanya. Papanya nggak beli asuransi, tapi anak-anaknya menjadi asuransi bagi orang tuanya. Nah demikianlah hendaknya anak-anak bisa menjamin kehidupan orang tua di hari tuanya dan atau di saat-saat yang dibutuhkan. Orang tua telah memberikan pertolongan terlebih dahulu terhadap anak atau anak-anaknya dan sama-sama Buddha mengingatkan kita bahwa ada dua orang yang sangat sulit ditemukan di dunia, yaitu orang yang memiliki katanyu kata wedi dan kubakar. Katanyu kata wedi adalah orang yang telah menerima pertolongan, kemudian ada rasa berterima kasih gitu. Ada di dalam batin ini berterima kasih atas pertolongan yang diterimanya dan kemudian berupaya untuk membalas budi baik. Nah, sedangkan Pubakari adalah orang yang telah memberikan pertolongan terlebih dahulu tanpa memikirkan akan mendapatkan balasan atau tidak. Dari dua jenis orang yang sulit ditemukan, orang tua kita telah menjadi salah satunya, yaitu menjadi Pubakari. Orang yang telah memberikan pertolongan terlebih dahulu tanpa memikirkan suatu saat nanti anak ini bisa balas budi atau tidak, bisa merawatnya atau tidak. Karena perlu pertolongan, orang tua selalu memberikan pertolongan. Sekarang, mari kita sebagai anak menjadi yang satunya lagi, yaitu katanyu kata wedi. Orang yang tahu berterima kasih
dan berupaya untuk melaksanakan tindakan balas budi baik kepada orang tua sampai berhasil, bukan asal-asalan seperti begini. Bisa ya oke lah, nggak bisa ya juga nggak apa-apa. Nggak bisa begitu. Kalau yang kata Nyuka TWI itu berjuang sampai berhasil. Sekarang mari kita masuk ke pembicaraan yang kedua. Yang kedua, kisi-kisi yang kedua dari panitia tadi, bagaimana ketika orang tua berada di jalan yang salah, misalnya melakukan pelanggaran sila, seperti menjadi penjudi, pemabuk, dan atau melakukan tindakan kriminal dan lainnya. Apa yang harus dilakukan oleh anak? Minimal tidak meniru perilakunya dan tetap menghormati dengan berperilaku sopan dan berusahalah untuk tetap menjalin komunikasi yang baik agar bisa bicara seperti dari hati ke hati. Kemudian berceritalah tentang kisah-kisah yang menggugah, kisah-kisah yang memiliki pesan-pesan moral, karena pada dasarnya manusia itu mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Karena tidak tahu caranya, makanya yang dicari akhirnya pembenaran. Pada dasarnya, sesungguh-sungguhnya yang dicari itu kebenaran. Nah, kemudian mari kita ingat, siapapun dan bagaimanapun perilaku seseorang, tindakan berdana atau tindakan menanam jasa kebajikan adalah mungkin untuk dilakukannya. Sila manapun yang dilanggar mengenai berdana, pasti ia bisa melakukan. Kalau ia tidak mau atau tidak bisa, misalnya selain tidak mau, tidak bisa juga melakukannya. Nah, ketika anak-anak yang melakukan perbuatan baik, tunjukkanlah jasa ini juga bagi orang tua. Ketika melakukan tindakan berdana, nah karena orang tua maka perbuatan ini juga saya lakukan. Semoga jasa kebajikan ini menuntun orang tua yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sila tadi masuk ke jalan yang benar, menghentikan perilaku-perilaku yang salahnya, bahkan berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bisa mengenal dhamma, dan akhirnya bisa mengikis kekotoran-kekotoran batinnya. Nah, kita ingat, itu karena dengan adanya jasa kebajikan akan menuntun diri ke jalan yang benar. Jadi sangat penting sekali kita mengupayakan agar yang bersangkutan itu bisa melakukan tindakan-tindakan kebajikan. Kita kepentingannya apa? Untuk menuntun dirinya itu ke jalan yang benar. Ya, mengenai waktunya kita nggak tahu kapan misalnya berhasilnya gitu. Yang pasti jasa kebajikan itu bekerja dan akan menuntunnya. Nah sekarang kita masuk ke poin yang ketiga ya, manfaat dari berbakti kepada orang tua. Ketika seseorang berbakti pada orang tuanya, itu artinya ia menempatkan diri sebagai anak yang berbakti. Seandainya ia pun telah menjadi orang tua bagi anak atau anak-anaknya, artinya ia memberikan contoh yang nyata, bukan cuma ngomong aja, tapi memberikan contoh yang nyata. Anak atau anak-anaknya akan terinspirasi untuk menjadi anak yang berbakti pula, karena itu yang dia lihat, itu yang dia dengar, gitu, nyata gitu, menjadi pengalaman bagi kehidupan itu nyata. Melihat ada orang tuanya yang berbakti terhadap orang tuanya gitu. Jadi anak-anak pun bisa mengikuti jejak. Dan tentunya orang tuanya pun akan terawat dan mendapat topangan di hari tuanya, mendapat asuransi, mendapat jaminan, kan begitu ya. Nah, juga dapat ketika seseorang menjadi anak yang berbakti, juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain yang melihatnya. Tadinya nggak kepikiran, tadinya nggak ada ide, tadinya nggak tergugah, akhirnya dia bisa mendapat inspirasi untuk menjadi orang yang berbakti juga bagi orang tuanya. Dan di dalam diri anak yang berbakti, tentu akan tumbuh sifat-sifat positif lainnya. Seperti
cinta kasih, belas kasih, kepedulian, penghormatan, dan berterima kasih, kata Mio kata Medi. Atau mungkin memang sebelumnya hal-hal ini juga udah ada. Nah, ketika bakti ini tumbuh berkembang dengan kuatnya, maka kualitas-kualitas yang positif akan semakin meningkat, akan semakin menguat. Nah, sekarang, mari kita simak Anggutara Nikaya di kelompok 4 ayat 213. Sang Buddha bersabda, para biku, seseorang yang memiliki 4 kualitas ini akan ditempatkan di neraka seolah-olah dibawa ke sana. Perhatikan baik-baik ya. Apakah 4 ini? Perilaku buruk melalui jasmani, perilaku buruk melalui ucapan, perilaku buruk melalui pikiran, dan tidak bersyukur atau tidak berterima kasih. Seseorang yang memiliki 4 kualitas ini akan ditempatkan di neraka seolah-olah dibawa ke sana. Para biku, seseorang yang memiliki 4 kualitas ini akan ditempatkan di surga seolah-olah dibawa ke sana. Nah, kita perhatikan baik-baik ya yang 4 ini. Apakah 4 ini? Perilaku baik melalui jasmani, perilaku baik melalui ucapan, perilaku baik melalui pikiran, dan bersyukur atau berterima kasih. Seseorang yang memiliki keempat kualitas ini akan ditempatkan di surga, seolah-olah dibawa ke sana. Siapa yang membawa? Ya dirinya sendiri. Dengan apa ya? Dengan perilaku yang dilakukan. Nah, para upasaka dan upasika, mari kita berterima kasih dengan membalas budi dan berbakti pada orang tua kita yang sangat berjasa. Dengan demikian, perilaku juga baik melalui tindakan jasmani, ucapan maupun pikiran, sehingga kita membawa diri kita seolah-olah ditempatkan di surga. Seolah-olah ditempatkan di sana, seolah-olah ditempatkan gitu. Padahal yang menempatkan ya dirinya sendiri, membawa ke alam-alam bahagia. Jadi kalau ada peluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik itu, bisa menempatkan diri di alam bahagia, bisa ada peluang di alam bahagia, ambil peluang itu. Kenapa mesti ambil peluang yang sebaliknya yang menyeramkan? Jadi tinggalkan peluang-peluang yang akan membawa ke daerah-daerah menderita. Saya pernah dengar, pernah lihat satu pengakuan atau satu cerita dari seorang bapak ketika dia pergi dari kotanya ke ibu kota. Perjalanan ditempuh dengan naik pesawat. Setibanya di bandara, sudah ambil bagasi apa, dia keluar kok nggak ada anak yang jemput. Dia tunggu udah 1 jam masih belum dijemput juga. Akhirnya dia telepon, ya kurang lebih begitu ceritanya ya. Dia telepon ke anaknya bilang, oh ya Pak nanti 1 jam lagi saya sampai. Ditunggu 1 jam, sampai 2 jam, masih belum sampai juga anaknya. Akhirnya dia pergi dengan naik taksi. Dalam perjalanan dengan taksi, teleponnya bunyi. Anaknya telepon, Pak saya sudah sampai di airport, sudah sampai di bandara, Bapak di mana? Bapak sudah naik taksi. Sudah nggak apa-apa, Bapak sudah naik taksi. Sudah pembicaraan selesai, dia bilang, saya sedikit pun tidak marah sama anak saya. Kenapa? Dia punya alasan kuat. Sudah keluar dari bandara nggak ada yang jemput, ditunggu sekian lama masih belum datang, ditelepon janji 1 jam sudah 2 jam masih belum datang juga. Akhirnya dia naik taksi, dia tidak marah, dia punya alasan yang kuat. Alasannya karena itu pula yang dia lakukan kepada orang tua. Jadi dia bilang, saya tidak marah. Karena apa? Karena itu pula yang saya lakukan kepada orang tua saya. Kemudian orang ini berpikir, saya harus menyelamatkan diri saya. Karena ini jelas sekali, hukum sebab akibat, ini jelas sekali ini di depan matanya dan dia sudah rasakan.
Jadi dia berpikir bagaimana caranya dia harus menyelamatkan diri karena usia dia pun udah lanjut. Ibunya sudah meninggal, ibu kandung sudah meninggal, bapak kandung sudah meninggal, bapak mertua sudah meninggal. Tinggal ada satu, ibu mertua. Ibu mertua yang sakit di pembaringan, ya maaf ya, buang air besar, buang air kecil di pembaringan. Jadi dia ingat hanya melalui peluang ini yang bisa menyelamatkan dia. Akhirnya sebulan sekali karena jarak dari tempat tinggalnya ke tempat tinggal mertua jauh, dia sebulan sekali itu datang ke rumah mertuanya dan minta izin untuk diberikan kesempatan mengurus orang tuanya, termasuk membersihkan kotorannya, uh, ya pokoknya apa ya namanya, menyuapi makanan dan lain sebagainya. Pokoknya dia minta sebulan sekali izinkan dia untuk merawat mertuanya ini, karena cuma peluang ini aja yang dia dapatkan, hanya satu peluang ini yang dia dapat. Jadi para upasaka dan upasika, hukum sebab akibat, ingat, bekerja. Banyak orang yang sudah mengalami dan mungkin juga, bukan yang mungkin, kita sendiri mengalami, menerima hukum dari sebab akibat, karena ini hukum Allah. Baik yang mungkin, benih yang kita tanam yang baik, ya kita menerima buahnya. Ketika benih yang ditanam yang buruk, kita juga telah menerima buahnya. Jadi sekarang kita harus berpikir, peluang apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa bertemu dengan Dhamma lagi, lahir di tempat-tempat yang baik, lahir di tempat-tempat yang sesuai, lahir di tempat-tempat yang bahagia, dan kita mempunyai peluang untuk terus berjuang agar bisa selalu berusaha menjalani sesuai dengan apa yang para Buddha ajarkan, menghindari perbuatan salah, melakukan perbuatan baik, dan membuat batin ini menjadi bersih. Ya, dan rasa-rasa bakti yang bukan rasa-rasa bakti, maksudnya sifat bakti yang telah ada, yang kita tanamkan, yang kita lakukan, tolong ajarkan juga pada generasi-generasi penerus. Karena kalau generasi-generasi penerus ini tidak diajarkan bakti, ya itu tadi, akhirnya bagaikan menempatkan diri di neraka. Seolah-olah dibawa ke sana, seolah-olah ditempatkan ke sana, ya dirinya lah yang membawa ke sana. Jadi kalau mencintai anak atau anak-anak, ya ajarkan hal-hal yang baik, diantaranya berbakti. Sekarang kita masuk ke yang keempat, mengenai apa tadi, pelimpahan jasa ya, yaitu untuk mengajak. Kalau pelimpahan jasa itu kan untuk mengajak agar misalnya orang tua kita itu turut berbahagia atas segala kebaikan yang telah kita lakukan. Nah, mengenai pelimpahan jasa bisa dilakukan ketika orang tua masih hidup maupun ketika beliau sudah meninggal. Alangkah baiknya selagi orang tua masih hidup, kita ajak untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengandung jasa kebajikan, sehingga orang tua kita pun bisa merasakan kebahagiaan saat akan memberi, ketika memberi, dan setelah memberi. Atau saat akan melakukan kebajikan, ketika melakukan kebajikan, dan setelah melakukan kebajikan. Sekarang kan nggak semua orang itu sifatnya dermawan ya. Lalu bagaimana kalau orang tuanya itu teramat kikir? Bukannya cuma kikir, tapi teramat kikir gitu. Bila diajak berdana, malah ngomel, melarang, dan lainnya. Nah, kalau kondisinya demikian, tetap ajak berdana, tapi yang kira-kira ia rela memberikannya. Bertahap aja gitu. Nah, kemudian pelan-pelan lakukan peningkatan, baik dari segi kualitasnya, kuantitasnya, caranya, frekuensinya. Nah, itu harus pelan-pelan lakukan peningkatan, karena dalam perjalanan hidup ini setiap makhluk itu butuh topangan jasa kebajikan ya. Jadi penting sekali
untuk melakukan usaha agar orang tua juga punya tabungannya bagi perjalanan dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Nah, mengenai yang kelima, bagaimana cara berbakti pada orang tua apabila jauh dari mereka? Seperti yang tadi sudah kita bicarakan, bisa dengan melakukan banyak tindakan berjasa, meningkatkan praktek sila dan samadhi, juga melakukan banyakkan tindakan kebajikan yang ditujukan tentunya pada beliau. Kemudian selain itu, coba sering-sering telepon, kan jarak jauh, tapi alat komunikasi kan sekarang sangat-sangat membantu. Nah, selain itu, ketika jarak jauh, bukan berarti kita nggak bisa mengirimkan apa-apa. Kirimkanlah sesuatu atau hal-hal yang mereka butuhkan. Dan juga selain memberikan sesuatu yang mereka butuhkan, juga mengirimkan sesuatu yang sebagai tanda perhatian, tanda maksudnya ya kasih sayang, tanda kerinduan dari kita padanya. Nah, sekarang kita simak apa namanya Sikalwada Sutta yang ada di dalam Nikaya sehubungan dengan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Yang pertama ada 5 ya, kewajiban anak terhadap orang tuanya di dalam Sikalwada Sutta, diterangkan ada 5. Yang pertama, ingat kalau dahulu telah dirawat atau dibesarkan oleh orang tua, dan sekarang aku akan menyokong mereka, akan menyokong orang tua. Yang kedua, aku akan melakukan tugas-tugas kewajibanku terhadap mereka. Yang ketiga, aku akan menjaga baik-baik garis keturunan dan tradisi keluarga yang baik. Yang keempat, aku akan membuat diriku pantas untuk menerima warisan. Jadi kalau tidak pantas menerima warisan, nyadar nih kalau diri ini nggak pantas menerima warisan, udah jangan terima daripada bahaya, daripada akhirnya moral menjadi rusak dan lain sebagainya. Nah, kalau mau menerima warisan, ya harus membuat dirinya itu pantas dan layak menerima warisan. Kelima, aku akan mengurus pahyangan pada sanak keluargaku yang telah meninggal. Ya, demikianlah kewajiban yang harus dilakukan baik jarak dekat maupun jauh. Jadi masalah jarak, masalah waktu bukan masalah lagi. Yang penting ada cinta di hati kita terhadap orang tua, ada kasih sayang, ada kepedulian, segala rintangan, segala halangan bisa ditembus. Upasaka dan upasika, selamat berbakti pada orang tua masing-masing. Selamat menjadi manusia yang tahu berterima kasih dan selamat menjadi manusia yang mengisi peluang untuk selalu lahir di tempat-tempat yang baik, lahir di dalam setiap kehidupan selalu bisa bertemu dengan Dhamma, apa yang Buddha ajarkan, yang membawa keselamatan, yang membimbing ke arah kebahagiaan, yang mengarahkan pada padatnya penderitaan. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, bagi yang ingin bertanya, saya persilakan dan saya kembalikan kepada Pak Sony. Silakan Pak Sony.